Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara tentang adanya tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap siswa-siswa SD, SMP, dan SMA di tanah Papua atas aksi damai, aksi protes terhadap kebijakan Prabowo yang dilakukan oleh para siswa. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke diskusi, jangan lupa like, subscribe, tapi juga share ya teman-teman, biar kita punya pandangan yang sama tentang pentingnya kita melihat masalah ini secara mendalam. Yang pertama itu kan kalau kita bicara tentang menyampaikan pendapat di muka umum itu hak konstitusional warga negara. Jadi siapapun dia itu tidak punya hak untuk membatas-batasi, apalagi negara. Itu prinsip utama. Kemudian yang kedua itu kalau kita bicara tentang misalnya kewajiban negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu juga kemudian menjadi tujuan nasional. Yang berikut itu bagaimana supaya melindungi segenap warga negara. Sehingga upaya-upaya untuk misalnya menghalang-halangi, membatasi dan segala macam, atau bahkan dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum sampai dengan mengeluarkan tembakan dan segala macam, itu kan berarti itu kejahatan terhadap konstitusi tapi juga kejahatan terhadap hak asasi manusia. Nah, belum lagi misalnya kalau kita lihat Papua yang kemudian itu dipaksakan dicaplokan, kemudian kejahatan HAM itu jalan terus, dan di Papua itu dikenal dengan adanya aktor penjahat kemanusiaan itu misalnya adanya negara, kemudian dengan alat negara itu baik tentara maupun polisi, sehingga dalam pemahaman hak asasi manusia seperti yang kita tahu dan itu juga sering juga saya tulis dan sampaikan itu bahwa selalu itu state actor atau aktor negara. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat dengan program makanan bergizi ala Prabowo ini kan kemudian di Papua itu sampai dengan penguasaan sekolah dan segala macam itu justru dilakukan oleh aparat negara, padahal aparat negara ini dikenal sebagai aktor penjahat kemanusiaan di tanah Papua yang mestinya mereka itu jauh dari sekolah-sekolah, jauh dari aktivitas atau tempat-tempat sipil, mestinya mereka jauh dari situ, beberapa kilo lah jauh, tidak boleh dekat dengan itu kehidupan sipil apalagi anak-anak sekolah. Yang parah itu kan misalnya ketika bicara tentang program makanan bergizi ala pemerintah tapi ala Papua, karena itu melibatkan aktor penjahat kemanusiaan, maka itu bisa patut kita curigai dalam tanda kutip itu apakah ada unsur lain begitu yang ada di dalam kandungan makanan misalnya. Karena yang bagian itu tuh harus selesai, jadi keterlibatan orang yang misalnya itu yang menyalurkan sampai dengan yang membawa ke sekolah dan segala macam, itu mestinya itu kan orang-orang yang latar belakangnya itu misalnya dari independen atau dari sipil, atau misalnya oleh mama-mama Papua sebagai upaya pemberdayaan kah, atau misalnya oleh gereja kah. Jadi orang-orang yang ketika korban lihat atau anak-anak korban lihat itu juga mereka dengan sendirinya tuh merasa lega. Tapi kalau aktor-aktor yang terlibat di dalam itu, ini kan sama saja dengan mematikan, tindakan untuk mematikan perasaan psikologi daripada orang Papua. Nah itu satu hal, sehingga pertanyaannya itu kan apakah kita boleh curiga? Boleh. Kecurigaan seperti begitu tuh penting supaya orang berpikir dan merumuskan tentang kira-kira bagaimana cara untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk itu terjadi. Tapi bahwa prinsipnya itu selalu aktor penjahat kemanusiaan itu tidak boleh dilibatkan dalam proses apapun. Karena kalau mereka dilibatkan itu sama saja dengan tindakan melanggar hak-hak daripada masyarakat sipil, apalagi anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP atau anak-anak SMA. Sekarang kita masuk, kemarin tanggal 17 itu kan anak-anak di beberapa kabupaten di tanah Papua itu kan mereka melakukan aksi. Aksi mereka itu kan menolak program makanan bergizi dan mereka minta supaya harus mengedepankan pendidikan gratis.
Nah, di sini kan orang mulai mencari-cari celah. Misalnya, oh iya pendidikan gratis itu urusannya itu di pemerintah daerah atau apa segala macam. Nah, ini kan soal begitu tuh kan urusan negara, urusan pemerintah. Soal bagaimana pembagian job, bagaimana ada saling distribusi, bagaimana kontribusi satu dengan yang lain, bagaimana misalnya merumuskan dasar hukum, bagaimana sistem penganggaran itu di internal pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah di daerah ini kan hanya pembantu pemerintah pusat dalam negara kesatuan, negara yang namanya kesatuan. Nah, mestinya ini kan dengan adanya aksi seperti begitu, itu pemerintah pusat merespon dengan mengumpulkan pemerintah daerah, kemudian bagaimana mengkonkretkan aksi-aksi anak-anak siswa yang menolak kebijakan pemerintah pusat begitu. Bukan misalnya pemerintah pusat membangun narasi seperti ada yang bilang misalnya, oh itu hanya sebagai upaya untuk melawan kebijakan terhadap rakyat. Padahal ini bukan kebijakan terhadap rakyat. Jadi orang-orang seperti begini kan mereka melihat masalah Papua itu sama seperti di kampung halaman mereka. Padahal itu di Papua ini kan begitu Papua dicaplok masuk, kejahatan HAM itu terjadi sampai dengan saat ini. Sehingga keterlibatan aktor itu kan memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keberlangsungan hidup bangsa Papua di tanah Papua. Atau misalnya ada lagi yang lain bilang bahwa tidak, tetap program bergizi itu tetap akan terus dijalankan. Ini kan orang-orang seperti begini ini kan sama saja dengan mereka ini kan mau meneror anak-anak kecil, meneror anak-anak SMP, SMA dan segala macam. Atau misalnya ada juga yang bilang, misalnya ada yang mengabaikan tentang aksi-aksi atau aspirasi anak-anak siswa. Mestinya ini kan mereka ini sudah berpikir tentang bagaimana mencari alternatif atau solusi-solusi alternatif misalnya. Tapi kan ini tidak dilakukan, bahkan itu ada upaya pengabaian yang dilakukan. Tindakan pengabaian seperti begini ini kan bagian dari tindakan terhadap kejahatan hak asasi manusia. Nah, sekarang kita masuk lagi. Waktu siswa-siswa ini kan aksi itu kan ada penembakan misalnya di Yalimo terhadap siswa. Ini kan tindakan upaya untuk tidak hanya teror, tapi ini kan memberikan ancaman yang sangat serius terhadap anak-anak SD, SMP, dan SMA. Ini anak-anak di bawah umur loh. Jadi adanya pelanggaran HAM di situ, adanya juga kemudian itu kan kekerasan terhadap anak. Hal yang sama juga misalnya di beberapa kabupaten yang aksi anak-anak itu kan kemudian dilarang-larang, dibatas-batasi, bahkan ada yang bawa ke kantor kepolisian. Padahal ini kan aksi mereka ini kan mereka tujukan kepada pengambil kebijakan. Sudah begitu Kapolres berlaga seakan-akan dia itu DPR atau seakan-akan dia itu eksekutif yang kemudian itu aspirasi itu hendak disampaikan ke dia. Upaya untuk mengalihkan anak-anak ke Kapolres ini kan sebenarnya ini kan bagian dari kejahatan juga, karena itu sama saja dengan adanya tindakan teror mental terhadap anak-anak kecil ini, anak-anak SD, SMP atau SMA. Atau misalnya di Jayapura yang kemudian berusaha dibatasi atau di beberapa daerah yang dilarang dan dibatasi. Mestinya itu kan kalau polisi-polisi itu yang cerdas, yang mengerti hukum, yang intelektualnya bagus itu, aksi anak-anak seperti begini ini kan mestinya itu mereka kawal, kemudian mereka bisa memfasilitasi agar pengambil kebijakan itu kemudian itu mereka hadir di situ, dan kemudian mereka anak-anak ini bisa menyampaikan aspirasi, pikiran, pendapat mereka. Mestinya itu kan penegak hukum itu mereka punya tugas itu bagaimana mengawal, karena aksi kritis dan kesadaran kritis yang dilakukan oleh anak-anak ini kan sama saja dengan bagaimana anak-anak ini punya kemampuan kecerdasan yang sangat tinggi. Nah, mestinya ini mereka ini harus diberikan apresiasi, harus didukung supaya anak-anak ini tumbuh dan berkembang dengan mereka punya imajinasi yang bagus, mereka punya daya kritis yang bagus, mereka punya kemampuan yang bagus, begitu. Nah, karena itu juga bagian dari tujuan nasional bagaimana menciptakan anak-anak ini cerdas, bagaimana menciptakan anak-anak ini kritis, begitu. Tapi kalau dengan upaya untuk membatasi anak-anak ini supaya jangan kritis, teror mereka punya mental, teror misalnya mereka punya daya kritis atau kemampuan kritis itu agar terhambat dan segala macam, ini kan bagian dari kejahatan yang dengan sadar itu kemudian dilakukan. Apalagi misalnya ada intimidasi yang misalnya dilakukan seperti di Nabire adanya tindakan
kekerasan terhadap anak SMP misalnya. Ini kan semua ini perbuatan kejahatan ini. Jadi adanya tindakan-tindakan kejahatan terhadap anak-anak yang mestinya ini kan mereka ini semua harus diproses hukum. Sehingga saya minta juga kepada Komisi Perlindungan Anak ini harus melihat masalah ini masalah yang serius. Kemudian Komnas HAM juga harus mendalami ini bahwa ini ada kejahatan hak asasi manusia, ada pelanggaran terhadap anak-anak, tapi juga ada kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang semuanya itu harus merekomendasikan supaya para Kapolres ini harus dicopot dari jabatan, kemudian dinonjobkan atau dipecat dari kepolisian karena mereka ini terbukti melakukan tindakan kejahatan terhadap anak, tapi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Atau misalnya mereka anggota-anggota polisi yang terlibat langsung di dalam upaya-upaya kekerasan, teror, dan segala macam terhadap anak-anak SD, SMP, dan SMA, ini harus diberhentikan dari satuan kepolisian atau satuan apapun, kemudian itu harus diproses hukum. Jadi di Papua itu sebenarnya itu kan butuh polisi yang cerdas, polisi yang intelektualnya bagus, polisi yang juga mengerti tentang tugas pokok atau fungsi mereka, bukan polisi yang sudah melakukan tindakan terorisasi, teror mental, kemudian psikologi anak-anak ini juga kemudian diteror dan segala macam, tapi kemudian mencari-cari kambing hitam. Ini kan kita bukan bicara soal siapa itu yang menjadi aktor atau apa begitu, karena ini kan orang Papua semua itu mengajak supaya semua orang Papua itu melihat ini hal yang serius, karena kalau keterlibatan aktor di dalam upaya untuk mendistribusikan atau upaya untuk membawa makanan atau upaya untuk misalnya semua itu dihandle oleh aktor-aktor penjahat kemanusiaan, itu akan memberikan dampak serius terhadap perkembangan otak anak. Ini bukan hal yang main-main, ini untuk tentang keselamatan anak-anak. Sehingga misalnya orang cari-cari kambing hitam, menyala-nyalakan orang untuk menghilangkan hal-hal yang substansial, ini sama saja dengan bagian dari tindakan kejahatan untuk misalnya mengalihkan hal-hal yang bukan kepada substansial dan menenggelamkan pokok daripada penyampaian aspirasi. Dan upaya seperti begini juga kan bagian dari tindakan kejahatan. Sehingga mari kita sama-sama rame-rame untuk mendesak supaya para kapolres itu harus dicopot dan diproses hukum. Kemudian semua aktor-aktor yang terlibat dalam upaya-upaya baik itu intimidasi atau misalnya teror atau misalnya upaya-upaya untuk menghalang-halangi kesadaran kritis anak-anak ini, itu harus diproses hukum. Kami juga minta sekali lagi kepada Komnas Perlindungan Anak untuk seriusi bagian ini, Komnas HAM juga seriusi bagian ini, kemudian kepada Menteri Hak Asasi Manusia untuk segera meminta kepada Kapolres untuk mencopot dan memproses para Kapolres ini dari kesatuan kepolisian, karena ini mencerminkan bahwa ternyata ini banyak polisi yang bikin rusak karena tidak mengerti tugas dan fungsi mereka dengan baik. Demikian dari saya, semoga video ini makin membuat kita terus bersuara dan mengkritisi. Mari selamatkan generasi Papua, berikan ruang sebebas-bebasnya bagi anak-anak SD atau siswa-siswa SD, SMP, dan SMA untuk mereka berkreasi, agar mereka punya pandangan-pandangan kritis, dan suara-suara kritis mereka ini harus didengarkan. Dan sekali lagi, para petinggi-petinggi di Jakarta yang memaksakan proses ini tetap jalan saja, ini harus juga kemudian ditetapkan sebagai aktor-aktor penjahat kemanusiaan, karena mereka ini orang-orang yang akan merusak juga masa depan generasi Papua di tanah Papua. Demikian dari saya, salam sehat buat semua. Kiranya kita selalu berpikir kritis dan selalu menyuarakan kebenaran. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.